Buat apa kalau cuman sekedar berjilbab tapi nggak sholat, tapi misalnya perkataan masih buruk, kita ganti statementnya. Semoga dengan nikobnya, semoga dengan jilbabnya, semoga dengan jenggotnya membawa keberkahan sehingga dia lebih kuat dalam istiqomahnya beribadah kepada Allah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, senang sekali bersama saya Kang Usep dalam acara Tanya Ustadz. Nah, untuk Tanya Ustadz hari ini kita akan membahas tentang style hijrah. Nah, mungkin sahabat-sahabat sudah kebayang ya kalau style itu identik dengan apa ya? Dengan penampilan, dengan busana, gaya, fashion gitu kan ya. Bahkan mungkin kalau yang ihwannya berjenggot gitu kan, celananya cingkrang gitu kan. Nah, untuk tanya jawab hari ini kita kedatangan narasumber kita nih. Beliau adalah Ustadz Safria Muhammad. Mari kita sama-sama sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Kumasa mulihna. Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini apalagi kan sekarang lagi marak-maraknya gitu kan ya, tentang hijrah. Ayo kita hijrah. Pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Hijaber gitu kan ya, niqab square gitu kan ya. Kok tahu Kang Usep? Saya nggak tahu ya. Alhamdulillah, ini karena banyak sekali ya jamaah-jamaah gitu Masya kan ya. Allah, Nah Ustadz, menurut Ustadz itu sendiri makna dari hijrah itu seperti apa Ustadz? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih Kang Usep memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang bersama di majelis yang mulia ini. Jadi memang kalau kita ngobrol dengan tema hijrah, itu memang tadi kata Kang Usep lagi viral-viral dan memang banyak komunitas-komunitas atau nama-nama lembaga yang menggunakan identitas hijrah ini. Gitu. Nah, kalau menurut Islam sendiri apa sih hakikat hijrah itu? Sebetulnya kalau hijrah misalnya tadi kata Kang Usep, hijrahnya baik berupa penampilan, fashion gitu kan, atau tata cara berbicara. Betul. Lu gue jadi anak antum. Iya betul Ustaz, itu anak antum betul. Misalnya gitu. Tapi hakikat dari hijrah tersendiri adalah al-hajiru man hajaro an manahallahu anhu. Jadi arti inti hijrah itu adalah kita berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, baik itu berupa i'tiqad, keyakinan hati, atau qaulan ataupun perkataan, fi'lan ataupun perbuatan. Jadi pokoknya segala sesuatu di mana kita itu menjauhi atau berpindah dari sesuatu yang dilarang Allah menuju sesuatu yang disukai oleh Allah, inilah yang disebut dengan hijrah. Hanya saja mungkin nanti hijrah itu kebagi dua Kang Usep. Ada yang hijrahnya secara sempurna, ada hijrahnya itu ada yang per level. Ada yang hijrahnya baru dari jenggot saja. Betul. Nggak sholat sih, tapi lumayan jenggotan gitu. Iya, betul. Berarti apa hijrahnya baru dari jenggot? Ada hijrahnya baru misalnya dari pakaian. Mungkin dia pakaiannya muslim gitu kan, menunjukkan identitas Islam, tapi mohon maaf perkataannya belum menampakkan identitas Islam. Nah, berarti apa? Hijrahnya baru perbagian, per level. Nah, kita selaku hamba Allah yang melihat itu tidak boleh mencaci. Oh, gitu. Percuma ente jenggotan antara sholat, nggak boleh. Justru kita harus berpikirnya sebaliknya. Semoga dengan berkah dia jenggotan, dia jadi rajin sholat. Lebih enak gitu kan? Iya, betul. Karena memang salah satu bahaya bagi kita kadang suka mematahkan orang-orang yang baru memulai hijrah. Betul. Kan kadang ada orang Kang Usep ya, jangankan untuk sholat sunnah, untuk bisa sholat subuh jam 5 saja berat luar biasa. Setuju. Ada ya? Terasa, iya. Betul, mungkin orang-orang yang hijrahnya beliau sudah, waduh gitu kan, sholat tahajudnya itu kayak Kang Usep satu hari 2 juz ya misalnya. Amin gitu kan. Mungkin bagi hamba-hamba Allah yang sudah terbiasa tahajud,
untuk naik level itu mungkin lebih mudah. Tapi biasa, bagi hamba-hamba Allah yang jangankan untuk bisa sholat sunnah, yang sholat subuh jam 5 teng saja itu butuh perjuangan sakatar kebek kata orang Sunda begitu hut-het berat luar biasa. Nah, maka bagi kita yang memang melihat itu tidak boleh ada sifat menghina baik berupa statement ataupun tulisan. Buat apa kamu itu bercadar kan? Buat apa kalau cuman sekedar berjilbab tapi nggak sholat, tapi misalnya perkataan masih buruk, kita ganti statementnya. Semoga dengan nikobnya, semoga dengan jilbabnya, semoga dengan jenggotnya membawa keberkahan sehingga dia lebih kuat dalam istiqomahnya beribadah kepada Allah. Gitu, Mang Ustaz. Awal itu ya dari awalnya. Oh, Ustaz, kalau sekarang kan lagi viral tadi ya, gitu kan, dari tampilannya gitu kan, terus, nah, apakah itu ditolerin gitu kan, dari tampilan gitu, terus tapi kan ada dari tampilan tersebut, ternyata tadi ikut-ikutan, tidak sesuai syariat. Mohon maaf sekarang apalagi ada aplikasi yang dimana viral gitu kan, yang bernutup aurat joget-joget gitu. Apa itu? Tak-tak ya? Lebih seperti itu. Nah, itu apakah bisa ditolerin apalagi yang baru-baru gitu kan, apalagi melihat saya itu baru hijrah nih, ada busana-busana tapi kan busananya juga mohon maaf harganya yang ratusan ribu gitu kan. Baik, jadi mengurangi dia untuk gimana nih harganya juga lumayan juga gitu. Fashionable gitu ya. Betul, Kang Usep, memang tadi di perbincangan yang awal kita memposisikan kita yang memandang orang yang berhijrah. Nah, kalau di pertanyaan yang kedua ini, kalau kita yang dari orang yang berhijrahnya, maka yang harus dihati-hati adalah dalam keterangan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang hijrah ini, awalnya itu Rasul menyampaikan tentang bab niat. Innamal a'malu binniyat. Berarti hijrah itu sangat berkaitan dengan niat. Berarti ketika ada seseorang dia itu bernikob, kemudian menggunakan jilbab atau berjenggot, itu niatnya buat apa? Apakah agar disebut akhi? Apakah agar disebut ukhti? Bukan karena Allah misalnya. Apalagi punten ingin menggait perhatian seorang ikhwan gitu kan, ingin menggait perhatian seorang akhwat, kemudian dia merubah penampilannya menjadi apa yang disukai oleh akhwat dan ikhwan itu, maka niatnya sudah salah. Nah, itulah yang membuat kenapa hijrah terkadang hanya anget-anget tai ayam. Anget-anget tai ayam. Jadi kalau sekarang usumnya pakai baju itu, ikut baju itu. Tapi setelah sebulan itu ganti lagi. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Perhatian manusia ada batasnya, tapi perhatian Allah tidak ada batasannya. Maka berhijrahlah untuk mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Kang Usep, Masya Allah. Berarti kembali lagi ke niat. Betul, itu menjadi poros utama hijrah. Jadi untuk memperkuat keyakinan kita, keistiqomahan kita dalam berhijrah, tanyakan kenapa saya harus berhijrah. Biasanya kan niat itu kadang suka lupa juga. Betul. Kan, ya, apalagi lagi musim-musiman lagi semangat kan, kadang seperti iman juga kan, kadang naik gitu, betul. Kadang turun. Nah itu gimana Ustaz seperti itu Ustaz? Niat itu kan nanti ada di 3 tempat Kang Usep ya, di awal, di tengah, di akhir. Di awal, tengah, akhir. Dan setan itu berdiri di 3 tempat itu. Kalau setan nggak bisa nipu kita di awal niat, maka setan akan mewaspadai kita di tengah niat. Kalau di tengah niat nggak bisa, setan nanti di akhir niat. Makanya kita setiap akan melakukan hijrah, niatnya dipelihara dan harus diperkuat. Kayak misalnya Kang Usep nanam cabai. Kan cabai itu bukan hanya ditanam, harus digemanin Kang Usep, harus dipupuk dan dihindarkan dari hama. Nah, begitu juga ketika kita berniat untuk hijrah. Harus dipelihara niat hijrahnya. Kenapa? Kalau tidak dipelihara niat hijrahnya berbahaya. Mungkin di awal mah niat karena Allah. Tapi nanti kesananya niatnya bukan karena Allah. Niatnya buat apa? Buat bisnis. Biar di endorse. Jadi selebgram atau padahal niatnya awalnya karena Allah. Tapi karena kurang dipelihara sehingga tergelincir niatnya, jadi bukan karena Allah. Makanya bagaimana nih cara memperkuat niatnya? Satu, kita harus waspada. Oh, ternyata niat saya itu bukan hanya di awal, tapi di tengah, di akhir juga bisa tergelincir. Dan yang kedua, tetap perkuat pupuknya ilmu. Pupuknya iman ya ini. Pupuknya iman. Ilmu itu. Jadi nggak bisa kata kasarnya mau bohong orang dia berhijrah, ada orang ingin berhijrah tapi dia malas mencari ilmu, itu disebut orang bohong. Kuncinya itu ya. Kuncinya harus nyari ilmu orang yang hijrah itu. Begitu Kang. Masya Allah. Berarti jangan hanya selepas ini sahabat-sahabat yang hijrah nih, selepas menyimak tausiah apa ya ini? Obrolan ini ya, kita langsung searching gitu kan, langsung searching, apalagi kan ini lewat YouTube juga gitu kan. Jadi jangan, mohon maaf, yang viral-viral yang
tadi ya tak gitu kan ya. Ataupun oh Ustadz ini yang rame siapa, tapi kita lihat inti niat kita itu untuk apa. Betul. Dan juga Ustadz ada lagi nih yang menarik juga Ustadz, ada statement nih. Apa tuh, Kang Usep? Statementnya itu nggak apa-apa dihijab aja, nggak dihijab juga, yang penting hatinya dulu dihijab nih Ustadz. Menurut Ustadz gimana? Itulah orang yang berhijrah nggak pakai ilmu. Padahal kan contoh dari orang tersebut wah udah tinggi ilmunya gitu kan. Gimana Jadi nih Ustadz? apa ya? Saya kurang tega ini menyebutnya ya. Kan nanti ada yang ilmu itu yang menjadi syafaat bagi dirinya, ada ilmu itu yang mal'unun, justru ilmu yang melaknat dirinya, seperti itu. Nah, maka kita harus berusaha bagaimana agar ilmu yang kita cari itu menjadi syafaat, menjadi kebaikan bagi kita. Nah, di antaranya mencari ilmunya dengan adab, dengan keberkahan, niatnya yang bagus dan lain sebagainya, sehingga ilmunya menyelamatkannya. Karena kadang ada orang yang memberikan statement itu dalam tanda kutip bukan orang bodoh, Betul. bukan orang yang pendidikannya rendah gitu kan, betul, tapi orang yang kata orang Sunda mah kabalinger ku ilmu seperti itu. Pintar kabalinger ya. Makanya kita selaku orang yang berhijrah jangan hanya fokus di semangatnya saja, tapi harus fokus juga di mencari ilmunya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti keluar statement seperti itu, nggak apa-apa hati kita bersih walaupun kita nggak pakai hijab misalnya, nggak apa-apa lah. Bahkan ada statement yang apa namanya, yang ekstrim. Buat apa berhijab kalau hatinya masih kotor, kan gitu kan? Ada yang seperti itu. Padahal nih dalam bab ilmu fikih, barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram maka dia telah keluar dari Islam. Saya nanya ke Kang Usep, hukumnya membuka kerudung bagaimana? Haram. Tergantung Kang Usep, buka kerudungnya di mana? Betul, kecuali bagi laki-laki haram Ustaz. Bagi laki-laki. Ya, perempuan juga kalau buka kerudungnya di depan suami di rumah ya tidak jadi masalah. Tapi misalnya kalau ada perempuan dia membuka auratnya ke bukan mahram kan itu haram. Lalu kita mengatakan tidak apa-apa, tidak pakai jilbab juga, berarti kan kita menghalalkan sesuatu yang haram. Nah itu kalau dalam bab ilmu adab sudah istighfar fiha, yakni kita menghina syariat Allah dan itu sudah bisa keluar dari agama Islam. Makanya lebih bijak lagi berkata seperti ini, iya sebetulnya saya juga ingin berhijab tapi saya belum siap. Lebih bijak seperti itu daripada mengatakan tidak apa-apa, tidak berhijab juga. Berarti itu mengatakan perkara yang haram itu adalah halal. Itu bahayanya Kang Usep kalau tidak menggunakan ilmu. Ini teh sangat menarik sekali Ustaz pembahasan kita. Cuman karena momen kita yang sudah beres ya, Masya Allah, juga, Ustaz. Dan juga sahabat-sahabat nih jangan ketinggalan nih ya channel kita hari ini karena ini masih ada lagi satu episode lagi Ustaz ya. Apalagi tentang kiat-kiatnya gitu kan, tipsnya nih supaya bisa menjaga penampilan hijrah itu sendiri ya. Dan tentunya sahabat-sahabat jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe ya dalam kegiatan kita yaitu Tanya Ustaz melalui Darut Tauhid Official. Dan juga terima kasih Ustaz atas ilmunya. Aduh kayak ngegantung ini tuh Ustaz, tapi gimana itu ya Ustaz ya? Karena kita pun juga harus memisahkan kegiatan kita untuk hari ini. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat ya tetap semangat juga ya. Jangan lupa tadi ya di like ya dan di subscribe supaya nanti untuk tayangan-tayangan selanjutnya bisa terupdate itu sendiri. Baik, kami pamit mohon undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah dan juga banyak kekurangannya. Saya Kang Usep bersama Ustadz Sapria Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.